sebelumnya maaf ya Kang ya jadi nunggu lama. Assalamualaikum Kang. Kenalin kita dari sektor 8 Quiz Gizer. Nama aku Muhammad Aditya Nuramjani sebagai ketua dari sektor 8. Aku Tasya Rizky ya. Halo, aku Salwa Cahaya Safitri. Halo, saya Naulani Abdullah Najwa. Halo, aku Elsa Sakila Rahman. Halo, aku Elda Lucidiani. Halo Kang, aku Hanan. San, kamu. Halo Kang, aku Santi. Halo Kang, aku Angelita. Halo Kang, aku Kedengaran nggak? Putri Lulujanan. Kang, aku Rifa. Nah, langsung aja Dit. Yang di PC. Oh iya, Yang online Yang online boleh. Ya. Saya Stella. dah. Oke, mungkin biar gak memakan waktu ya Kang. Nama Akang sebelumnya siapa Kang? Dan dari semester berapa Kang? Boleh voice note, maksudnya rekaman suara nggak? Minjem HP buat rekaman suara. Ya, oke Kang. Mungkin langsung aja ya Kang ke pertanyaannya ya Kang. Buat yang pertama, apa motivasi Akang ikut organisasi saat pertama kali masuk kuliah? Dulu tuh pertama kali ikut organisasi karena satu penasaran, bingung tuh karena ya orang awalnya sih capek-capek dibayar enggak, apa yang dipakai sapi, soalnya berani dan ternyata capek. Bagaimana proses Akang saat pertama kali mendaftar organisasi ini? Enggak, antar. Dulu tuh anak pas ada pengumuman kompetitif anak di DPR anak ikut karena melihat di Matu banyak banget yang daftar harga semua kalau banyak mainnya beda sendiri lah karena DPR diwawancara sekali Ini nggak usah sampai akhir ya. terus pengumuman Yang penting ada bukti video kan. Nggak usah sampai akhir. Nah Kang, divisi atau posisi apa yang akan ambil dan kenapa Akang memilih itu? kalau posisi angkat itu di DPR sebagai anggota legislatif tugasnya itu mengubah dan memasarkan atau daerah di Purwakarta. Jadi peraturan DPR di Purwakarta ada 5 yang dari sini. Angkat itu punya wewenang merubah peraturan yang melalui proses penyusunan. Nah, setelah terkait posisi angkat di DPR tertarik dan kampus Purwakarta jadi kampus peraturan yang sering mengubah dan alasannya akan disuruh gak pakai gak ada alasan spesifik kampus kepada legislasi kayak nyoba aja Terus buat kegiatan organisasi apa yang paling berkesan buat Akang gitu, yang paling diingat lah terus sepanjang hidup Akang? jadi kalau buat sama baru kepanitiaan baru awal acara yang kemarin isinya lomba-lomba universitas acara ya itu solid awal ya sejauh ini baru itu karena yang namanya ini bagian mungkin kalau diajak kalau nanti ada yang lebih berkesan dari yang sekarang karena kan yang punya dijatuh konjektor sebagai kalau kalian pernah dengar mana mas yakin kita bakal yang paling berkesan. Kelima. Terus selanjutnya, gimana cara Akang mengatur waktu antara kuliah, organisasi, sama istirahat? Jadi kalau masalah ini tak dua persoalannya masalah kuliah dan organisasi istirahat itu nomor 3. Kalau bisa kalau diharapkan dan kita organisasi itu karena dulu bingung jadi prioritasnya paling kita tuh dari ketika dicari satu dua hal yang pertama dicari yang prioritasnya tanggung jawabnya bisa dan pengahnya apa tujuan kamu kuliah apa sebenarnya akan lebih agak tapi juga kurang utamakan apakah ini baru terasa dan kualitas kuliahnya baik bisa karena baru sistem dia baru mulai terasa dan sekarang harus mulai fokus dulu Lanjut 6. Oh iya nih.
Coba saya ulang. Sebenarnya tantangan yang pertama itu banyak yang harus baik itu dari aspek sosial atau dari alur administrasi ya pasti ya. Ketika pengadilan sekolah pasti ada aja bahkan sebagai pengawas besok kadang ada aja masalah sama mitra itu ada panitia pelaksanaannya setelah itu ada aja masalah dan kuncinya ya harus balik dia juga mereka salah satu dari itu ada beberapa yang mungkin anggapnya apa sih ikut-ikut kayak gitu sosok penting ada aja kayak gitu karena ya udah mereka karena ya udah aja karena tugas dari mereka mungkin itu doang sih Pak sebenarnya ya dan sekarang misal mau kan selesai berapa janjian yang setia berarti masih di bawah kalau kita tetap ngikutin mau kayak mau nggak yang mereka kita yang itu juga bingung karena bertabrakan sama dia tapi solusi harus maju ke bawah dia ya harus di bawah karena mau di bawah dia. Oke, Akang. Apakah ikut organisasi berpengaruh pada nilai akademik Akang? Sebenarnya enggak ya, karena sejauh ini masih kayak juga yang saya akan dan justru karena penting organisasi kami mantan dari PGC mantan jadi cari teman lain jadi aman-aman aja. Selanjutnya, apa ada perubahan positif yang Akang rasakan setelah aktif berorganisasi? Ada sih sebenarnya dulu orangnya keren kan suka tapi ketika dia akan bertanggung jawab belajar dia semua agak suka kalau yang namanya jadi mulai ketemu waktu gitu bertambah nilai. Oke Kang, pertanyaan selanjutnya, gimana hubungan antar anggota dalam organisasi? Apakah kompak dan saling suportif? Banyak hal ya apa ya yang sebenarnya terjadi kita kalau di dunia ada yang kelihatan kompak seperti tapi aslinya dari itu jadi secara eksis bisa kelihatan ya kompak aslinya ganggu itu banyak terjadi di dunia kampus maupun organisasi dan cara yang tepat itu kita harus bisa ya mengimbangkan porsi kita masing-masing dari profesionalitas jadi misal kita simpan suatu masalah sama akta lain ya udah kita harus profesional jangan sampai kamu menghilangkan atau pengen aja sepak jadi kamu kalau kayak kalian kamu bisa jadi organisatoris kayak itu ya bisa menyediakan kekeluargaan dan profesionalitas jadi kalau emang salah ya kalau misal ada hal yang dimana yang harus diselesaikan secara keluarga ini tidak proses kita semangat bersama gitu. Ada aja pasti perlu cuman kan gimana cara berada. Oke, Akang, selanjutnya apa saja manfaat yang Akang rasakan ketika ikut organisasi dan untuk masa depan kira-kira apa menurut Akang? Manfaat organisasi sebenarnya juga ya. Apa saja manfaat yang Akang dapatkan saat ikut organisasi dan juga manfaat untuk masa depannya gitu, Kang? Pertama yang banyak dapat relasi kalau kalian ada saya kalau ada anak udah dapat soal walaupun memang organisasi ini ada relasi tapi gak semuanya dapat tapi kalau anak lihat banyaklah kenal mereka dari sebuah profil banyak hati kesepakatan itu yang benar-benar masalah ya jadi mau apa pernah ada yang kenal seperti kalau buat film ada yang kenal ada yang akses jadi ada proyek yang kita bisa banyak juga ketika kendala yang melakukan terus kalau misalnya buat jangka panjang itu jelas belum yang secara spesifik belum rasain secara fisik tapi yang paling akan kayak
terus ada masalah lain gitu. Itu gimana kan? Apakah ada? Sebenarnya apakah ini terjadi? Tapi untung aja ada yang pakai dimandiin. Mungkin kalau misalnya benar-benar apa ya dari sekarang satu akan bilang sedang saya bilang ke habis kemarin dan juga ya akan ada kok pegang jadi bagi orang jadi pasti bentrok sering bentrok sering dan ya kadang juga bingung untuk pilih yang mana dari kesini yang sungguh sama yang sini 10 Terlalu banyak ya? Wah, ya terlalu banyak. Kadang kalau bisa masih lebih kurang sini langsung lebih ini. Sesekali nanti ya tulis di beberapa praktikan lain. Dia itu terang. Seperti laptopnya sebelum sampai yang pagi ini. Itu apa ya? Berulang ketika tadi kesibukan tadi coba ulang pertanyaan yang tadi. Iya, apakah ada momen sulit yang membuat akan hampir menyerah? Yang paling kesulitannya itu karena kalau udah pusing itu karena apa ya berurusan dengan penyebutan diksi karena paling negatif soal kanker kemarin itu pas aku akad ngawas sebagai pengawas kalita dan itu pusing juga sama mereka buat membuat diksi segala macam itu hal-hal yang bikin pusing itu dan bikin peraturan buat kalian buat pusing gimana caranya itu peraturan bisa disebutkan dan bisa dibantah selalu itu walaupun ada beberapa hal yang memang diingatkan dokumen karya semua scan terpikirkan jadi kalau satu sama aja tetap mau kemarin dan paling nanti kita bulan sama September berapa Desember nanti ya baik lagi jawabannya. Oke. Apa saran Akang untuk mahasiswa baru yang ingin ikut organisasi tapi masih malu-malu, Kang? Saran buat yang itu kalau mau ikut memang Iya, Kang. Kayak maba mau ikut organisasi tapi masih nggak pede sama kemampuan dirinya gitu, Kang. sebenarnya gak usah merasa rasakan apa ya perasaan apa ya perlu dirasakan karena sebenarnya sejatinya organisasi itu akan baik kalau kita untuk bermanfaat dapat kerja yang manfaatnya mengembangkan juga mampu dan mengembangkan dan mereka itu bukan sesuatu yang paling seperti yang dianggap kalian tapi mereka itu jadi sebagai wadah mengembangkan potensi yang ada di kalian wadah dan saat buat dia belajar hidup jadi daerah pesan lo masih gak pantas kasih gue gak bisa justru dengan itu yang bikin kalian bisa belajar dan bisa bersitu di organisasi gue belajar ya mereka terus karena yang organisasi perannya itu kalau nyari paling fokus itu juga mereka tahu dan tahu mereka jadi emang tetap tadi seperti yang kalau sadar Satu lagi. Stella. Oke, kalau di aspek tadi kan akan menjelaskan manfaat sama momen. Nah, jadi dengan hal tersebut, organisasi itu masih terbuka buat mahasiswa. Dan kenapa? organisasi penting apa enggak? Ya, Pertama, gak ada hal yang sia-sia di sini. Segala sesuatu pasti ada dampaknya baik negatif. Organisasi pun apa ya, gak selalu positif dan pasti ada aja dampak negatifnya. Tapi menurut akal, selagi kita bisa manage dan tahu tujuan kita, gak ada rombongan lagi. Organisasi itu pasti akan baik-baik aja isinya dan pasti bakal kasih dampak positif buat kalian. Kalau pertanyaannya penting atau enggak, jelas penting karena pertama kalau ada organisasi tidak apa otomatis kegiatan kalian di kampus gak jauh dari kelas doang belajar pulang banyak tidak ada kegiatan lain yang bisa ada yang perlombaan yang bikin nama UPI terkenal
Kemudian nggak bisa publik produk citra ke dunia luar tuh nggak bisa kalau nggak ada organisasi. Itu kalau yang pernah jadi band, karena band biasanya ngadain perlombaan tingkat kampus, ada sih berbagai nilai. Terus soal BPN nggak ada peraturan aturan di organisasi dan di masyarakat kampus pun nggak ada juga. Jadi itu berbahaya juga. Itu nggak ada, dan apa ya, nggak ada band, nggak ada tuh yang namanya terindex tentang, ada yang pergerakan orang perkembangan, nggak ada minat dan bakat, nggak bakal ada apa ya, fasilitas yang menampung bakat kalian tuh nggak ada. Jadi ibarat kita tuh di sini setara semua sebagai mahasiswa, nggak ada yang memimpin, nggak ada yang ngurusin apa ya, non akademik. Ibaratnya kita tuh Republik itu adalah Republik Mahasiswa, di mana itu adalah representatif dari praktik yang ada di Indonesia, di mana secara struktural dan hierarki pun mirip sepertinya di Republik Indonesia. Nah, organisasi yang ada di kita ibaratkan kalau di Indonesia adalah jajaran presiden, menteri, DPR, apalagi ya, DPRD, terus gubernur, dinas daerah segala. Coba bayangin kalau di Indonesia nggak ada semua itu, dan memang kita tuh itu semuanya rakyat semua, dan nggak ada yang ingin apa yang Kehancuran. jadi merupakan makin karena di setiap tempat itu pasti perlu yang namanya strategi, dan orang-orang yang dalam bidangnya untuk apa ya, menampung orang-orang lain dan orang lain dalam bidang musik itu penting banget ya. Walaupun kita balik lagi tujuan utama kita di adalah ya kita tahu kalau saya kerja kalau tadi hidup kalian kuliah di Urianto untuk ikut organisasi kan nyari ijazah nih. Oke Kang, mungkin segitu aja ya pertanyaan dari kita. Kami dari sektor 8 mengucapkan terima kasih ya. Semoga sehat selalu ya Kang ya. Amin. Maaf ganggu waktunya lama. Tadi kali ya. Ya, oke. Terima kasih. Makasih, Kang. Terima kasih Kang. Sama-sama semuanya. Ya. Semangat Mabime ya. Iya. Iya Kang, makasih Kang. Nanti kalian juga ada saatnya yang ngurus nanti itu kalian. Iya. Semoga sampai. Susahnya kalian tuh udah dilaluin sama yang dulu. Jadi saya jangan khawatir, jangan mikir apa ya, tapi ya kalian punya lah karena rasa capek. Baik Kang. Pikir aja, oh nanti tingkat gue juga dulu kayak gitu. Jadi kayak mereka tuh bisa kok semua ngelaluinnya. Jangan sampai kalian punya. Siap Kang. Terima kasih. Terima kasih Kang. Terima kasih atas sarannya. Bisa kok lanjut tugasnya. Iya, Kang. Baik Kang. Masih ya Kang. Dadah Kang. Ditutup ya. Bakal. Iya. Izin ya Kang. Di sini ya Kang tutup ya. Ya, Kak. Ya, dadah Kang. Dadah.